الحمد لله الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المجاهدين الطاهرين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua DKM beserta para pengurus jajarannya, ibu-ibu majelis taklim, para remaja masjid Fathul Ummah dan seluruh jamaah. Alhamdulillah di pagi hari ini yang cerah dan ceria ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita bisa hadir di masjid ini, duduk dengan tumanina, ibu-ibu menghadap kiblah, menyimak ceramah untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang yang saat ini memiliki nasib seperti kita. Sehat dan sempat ini adalah kenikmatan yang sungguh luar biasa. Ada orang yang memiliki badan sehat tapi tidak punya banyak kesempatan. Ada orang yang memiliki banyak kesempatan tapi tidak memiliki badan sehat. Nah, alhamdulillah yang hadir di sini ya sehat ya, sempat. Saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak memiliki nasib seperti kita, jangankan untuk duduk tumanina menghadap kiblat menyimak ceramah, itikaf, mereka untuk memenuhi kebutuhan pribadinya saja, untuk makan saja, untuk minum saja, mereka memerlukan bantuan orang lain. Mereka berbaring di rumah sakit, menjerit karena penyakit yang sedang dialaminya. Oleh karena ini adalah selain sebagai bentuk wujud kecintaan kita kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW, ini adalah wujud syukur kita atas berbagai kenikmatan, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat sempat yang sampai saat ini kita rasakan. Jadi ada dua yang sedang kita kerjakan di masjid ini. Ada khidmat ilmiah, ada khidmat amaliyah. Khidmat amaliyahnya kita i'tikaf. I'tikaf
duduk di dalam masjid, tempat yang suci, dan kita membawa badan jiwa yang suci. Badan yang suci, kita diawali dengan mengambil air wudhu. Jiwa yang suci, kita datang ke sini dengan tulus dan ikhlas untuk duduk di masjid yang suci, menjalankan perintah suci. Ini adalah i'tikaf. Jadi i'tikaf itu bukan hanya di bulan Ramadan. Jadi di kita seringnya di bulan Ramadan terus i'tikaf itu. Bahkan nyebutnya juga sudah salah. I'tikaf. Bukan i'tikaf, i'tikaf. Ditulisnya dengan bahasa Arab, hamzah, ain, ta, kaf, alif, dan fa. I'tikaf. Kalau ditulis dalam bahasa Indonesia, ya, i, ya, kemudian ada corak sedikit, iya. Tapi biasanya kalau ain mati itu dalam bahasa Indonesia itu menjadi huruf kaf. Fakultas dakwah itu dalam bahasa Indonesia ditulisnya dakwah. Iklan itu asal katanya i'lan. I'lan itu menginformasikan. I'lan itu menawarkan. Nah, ditulis dalam bahasa Indonesia jadi iklan. Iklan itu berasal dari bahasa Arab. Jadi karena memang seharian kita, ibu-ibu, kita sering ngomong bahasa Arab sebetulnya. Jamaah Majelis Taklim Fatul Ummah. Mana bahasa Indonesianya? Ada nggak? Nggak ada. Jamaah bahasa Arab. Majelis Taklim Fatul Ummah bahasa Arab. Fatul Ummah itu apa artinya? Ya, solusi umat. Ya, fatah itu solusi. Pembuka jalan, solusi umat. Jadi orang yang masuk ke masjid ini adalah orang yang mencari solusi umat. Ya, amin. Hampir setiap hari kita ini ngomong bahasa Arab. Ya, cuman banyak bahasa Arab ini diserap menjadi bahasa Indonesia. Bahkan diserap menjadi bahasa Sunda. Banyak di sini orang Sunda. Apiraku dari Bandung gitu ya. Ibu, punten nih. Kita tahu uninga riet. Riet teh naon riet teh? Sakit apa? Sakit kepala. Nah itu riet itu bahasa Arabnya ru'yatun. Ru'yat itu objek penglihatan. Kalau kita mau puasa, kita harus berdasarkan hisab dan ru'yat. Lo bating titingalian jadi riet. Aduh riet, kalang kabut. Di Sunda ya istilah kalang kabut nyatanya. Kalang kabut itu apa? Bahasa Arab. Dalam Al-Quran ada nama surat namanya Al-Ankabut. Apa Al-Ankabut artinya? Ramat lancah. Ramat lancah itu simbol kebingungan. Kafir Quraisy, kafir Makkah, ketika mengejar Nabi Muhammad mau hijrah ke Madinah, itu masuk ke goa yang ada di Jabal Sur. Di dalam goa tersebut, Abu Bakar dengan Nabi Muhammad itu ditutupi dengan sarang laba-laba. Sampai orang Makkah kebingungan. Kalaupun Muhammad dan Abu Bakar ada di dalam goa ini, pasti yang pertama rusak adalah sarang laba-laba. Bingung. Al-Ankabut. Santri ditambah huruf kaf. Kal-Ankabut. Dalam teori qiraat, ada yang disebut dengan nakal. Nakal itu menghilangkan hamzah. Disebut kalang kabut. Teori naon eta Ustaz? Teori cocokologi. Ibu-ibu sok senam tara. Sok senam kan ajrut-ajrutan setiap hari. Senam itu bahasa Arab, Bu. Bahkan bahasa Al-Quran. Asnam. Sonam itu artinya berhala. Nabi Ibrahim berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah aku dan umatku daripada menyembah al-asnam, berhala. Sonam teh berhala.
Jadi lamun isuk-isuk kesenam ajurut-ajurutan kan sholat subuh berhala. Ustaz, ini senamnya aerobik. Robik itu bukan hanya bahasa Inggris, robik itu bahasa Arab. Ikro bismi rabbik, robik itu Tuhanmu. Ae yaitu senam berhala, ae yaitu robik Tuhanmu. Senam aerobik. Ini bahasa, hati-hati dengan bahasa. Ya. Dalam istilah ekonomi dikenal dengan istilah kurs. Kurs itu diambil dari bahasa Arab, bahasa Al-Quran. Orang-orang Quraisy dulu mendominasi di bidang ekonomi. Ketika musim panas, musim dingin, dia berdatangan ke negara Sam dan ke negara Yaman. Dalam Al-Quran diabadikan di ila fi Quraisyin ila fihim rihlatas syita'i was shaib. Rihlah itu melakukan perjalanan untuk berniaga ke negara Sam dan ke negara Yaman. Itu kurs. Ya. Bahasa Arab itu. Ya. Banyak sekali bahasa Arab itu. Nah, yang kedua, khidmat ilmiah. Khidmat ilmiah ini kita duduk di dalam masjid ini, ya, tukar pikiran. Maka saya datang ke sini bukan mau mengajari, apalagi saya lihat di sini, aduh orang tua semua di sini ya. Geus karolot kabeh, tapi udah garelis geus karolot ke karasep gitu ya. Silatul ilmi, silatul fikri, silatul jasadi, silatul fahmi, silatul qalbi. Intinya itu. Silatul qalbi, kita menyambungkan rasa. Silatul ilmi, menyambungkan ilmu pengetahuan. Hanya beberapa menit, tadi saya mendapatkan informasi banyak dari Kang Fahmi di ruang DKM. Silatul fikri, kita menyambungkan pola pikir kita. Silatul fahmi, menyambungkan pemahaman kita. Silatul jasadi, di masjid ini kita bisa berjabat tangan, bisa melihat siapa yang sakit dan siapa yang sehat. Mudah-mudahan yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap sehat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, Ibu dan Bapak, ini pengajian dibangun dalam rangka peringatan Maulid Nabi. Ciri khas corak umat Islam di Indonesia itu, Pak, di antaranya orang umat Islam di Indonesia punya ciri khas, punya corak. Di antara ciri khas dan coraknya itu kreatif dan loba hajat. Hampir setiap bulan ada acara itu umat Islam di Indonesia. Dan itu tidak dilakukan umat-umat Islam di negara-negara lain. Sok, dari orang mah hampir setiap bulan atuh. Ayeuna Rabiul Awal, orang Sunda nyebutnya mulud, ngayakeun kegiatan muludan. Rabiul Tsani silih mulud, muludan. Jumadi awal masih muludan, Jumadi akhir masih muludan. Masuk Rajab. Ada hajat di bulan Rajab. Aya naon namina? Rajaban, peringatan Isra Mi'raj. Beres Rajab, masuk kana rawah Sya'ban. Ada hajat di Sya'ban. Ada nisbu Sya'ban. Begitu mau berakhir Sya'ban, mau datang bulan Ramadan, bikin kegiatan lagi, dikasih judul Tarhiban Ramadan. Itu nggak ada istilah di Timur Tengah Tarhiban Ramadan itu, mapag Ramadan. Masuk Ramadan, ada hajat, ada nuzulul Quran, iya, tikab, Lailatul Qadar. Masuk tanggal 1 Lebaran. Waduh, itu yang namanya Lebaran. Hajat paling heboh di dunia orang Indonesia ketika Lebaran. Tong boroning anu puasa, anu teu puasa oge milu ripuh. Ya. Tiket-tiket Ramadan belum datang, tiket sudah habis. Pakaian untuk dipersiapkan untuk mudik, uang yang hareras di waktu kencana ditalukeurkeun. Pemerintah menerjunkan tim kesehatan, pemerintah menerjunkan tim keamanan, posko mudik di mana-mana. Luar biasa. Di sana terjadi sirkulasi perekonomian, sirkulasi uang dari kota ke desa. Ada budaya yang disebut nyecep atau anpao teh. Ya.
THR. Pulang seminggu dari kampung. Di sini mudik semua enggak? Enggak. Ngetos daraya di kampung nah, parinah ke kota. Ada yang mudik tiap tahun, ada. Ada yang tidak mudik-mudik. Mau apa mudik? Mertuanya, orang tuanya satu RT. Mudik lagi pakai beca itu. Itu tidak mudik-mudik. Dan mudik itu, waduh, membuat macet. Makanya sering berseloroh saya kepada coba kerjasama Kementerian Agama dengan kepolisian untuk menanggulangi macet di Lebaran. Maksudnya Pak Ustadz gimana? Supaya tidak terjadi banyak mudik, bikin sistem perkawinan itu menggunakan sistem zonasi. Jadi tidak boleh menikahkan anak di luar kelurahan. Di luar kecamatan. Ini kecamatan Rancasari. Ya paling Cibiru lah. Gede Bage gitu kan. Ya. Jadi tidak akan 10 tahun ke depan tidak akan ada yang mudik. Sekarang kan yang sistem zonasi sekolah, bimbingan ibadah haji masuk ke BIH sistem zonasi. Nah nanti pernikahan bikin sistem zonasi. Insya Allah dijamin tidak akan banyak. Ya. Mudik. Tapi banyak orang yang tidak sadar bahwa semuanya orang itu akan mudik. Mana mudiknya kemana? Mudik ke kampung abadi. Alam akhirat nanti. Tidak ada satu orang pun yang bisa menawarnya. Dan waktunya berbeda-beda. Dan tidak ada satupun kapan dia akan mudik. Ke kampung abadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka oleh karena itu ibu-ibu, mumpung masih ada waktu, damel tos rengse, tinggal ngurus incu, alhamdulillah getol. Apa? Ngumpulkan amal perbekalan untuk mudik ke kampung abadi. Seperti halnya kita mengumpulkan perbekalan ketika mau mudik menjelang Idul Fitri. Atau persiapan orang mudik ke kampung abadi. Bila masih mungkin kita menolehkan bakti atas nama jiwa dan hati tulus ikhlas. Mumpung masih ada kesempatan buat kita mengumpulkan bekal perjalanan abadi. Mana perjalanan abadi? Alam akhirat nanti. Beres mudik, seminggu kembali lagi ke Metro, ke Margahayu, ke Bandung, ke Ayah Hajat. Ada, apa namanya? Halalun bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal itu bahasa Arab yang tidak dikenal di dunia Arab, Pak. Anehnya, bahasa Arab yang tidak dikenal di dunia. Satu saat saya bulan puasa, nunggu subuh di Masjid Nabawi, nyarane di Natihah. Tiba-tiba ada orang sana. Dari mana kamu? Saya dari Indonesia. Kamu kerja di sini? Enggak, saya lagi umroh. Terus kerja kamu di mana? Ya di Indonesia. Apa pekerjaan? Saya bilang, Anda mudarris. Saya dosen. Oh, inta mudarris. Kam sayyarah. Berapa banyak mobil kamu? Orang Arab dah. Orang teh nyaritakeun teh ilmu. Nu ditanyakeun mobil. Karena orang Arab begitu, kekayaan. Kekayaan. Ya, kan pantasnya berapa buku yang kamu susun? Gitu. Enggak, orang Arab itu. Ya. Dia bilang, kapan pulang? Ya nanti menjelang Lebaran. Apa tradisi orang Indonesia ketika setelah Lebaran? Saya bilang, di Indonesia ada tradisi yang tidak dilakukan di Arab Saudi. Apa itu? Halal bihalal. Nggak ulang, Pak. Itu kedengaran bahasa kami, bahasa Arab. Iya. Apa itu halal bihalal? Aduh, saya ngajabarkeun anak cintanya. Silaturahim lah, gitu. Halalun bihalal. Karena itu adalah corak orang Indonesia palalinter bikin istilah. Termasuk di Arab, banyak istilah-istilah yang dibuat oleh orang Indonesia.
Dulu zaman Nabi ada Syugul Lail, pasar malam. Nabi itu kalau mau naik ke Gua Hiro, itu melewati Syugul Lail, pasar malam. Nah itu sampai 10 tahun yang lalu masih ada. Nah, itu orang Indonesia kalau habis sa'i, keluar ke kanan, di situ ada pasar besar, pasar tradisional, karena takut panas, itu dikasih atap dengan seng. Nah, orang metro nyebutnya pasar seng. Orang Arab itu tidak mengenal pasar seng. Benar, bis. Kayak sepeda jangkung, disebut sepeda Nabi Adam. Ada masjid di pinggir pantai. Jadi yang dibangun oleh Saudagar Raja Kaya di Jeddah, itu masjid itu kalau airnya sedang pasang itu ririakan. Seolah-olah masjid itu dari keteguhan itu seperti terapung-apung. Disebut masjid terapung. Sekarang sudah tidak banyak dikunjungi. Karena tidak lebih hebat dari Al-Jabar. Masih bagus Al-Jabar. Masih bagus itu yang di Makassar. Ya, sudah tidak dikunjungi lagi. Kreatif orang Indonesia. Beres halal bihalal. Masuk Zulqa'dah, tetangganya mau ke Mekah mau hajian. Walimatus Safar. Beres Walimatus Safar, masuk Rayagung. Ada lagi lebaran Idul Adha. Beres Zulhijjah Rayagung, masuk tahun baru Muharram. Ada lagi menyambut tahun baru Islam. Luar biasa kita ini. Maka ini adalah media untuk bersilaturahmi, silatul fikri, silatul qalbi, silatul jasadi. Ini media terbagus. Nah hari ini kita ada di dalam Rabiul Awal memperingati dilahirkannya baginda besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ini ibu dan bapak, umat yang dibanggakan oleh Nabi dalam suasana dingin kota Madinah. Setelah sholat subuh, Nabi mengumpulkan para sahabat dan Nabi bertanya, siapa manusia yang paling istimewa? Sahabat menjawab, tentu engkau ya Rasul. Kata Rasul, bagaimana tidak istimewa? Aku ini adalah seorang Nabi, seorang Rasul. Aku ini diberi wahyu. Kami ya Rasulullah yang tiap hari menemanimu menjadi sahabatmu. Bagaimana tidak istimewa engkau? Engkau salah, aku betulkan. Engkau keliru, aku luruskan. Engkau aku bimbing dengan wahyu dari Allah. Lalu siapa ya Rasul kau yang paling istimewa menurut engkau? Kata Nabi Muhammad, orang yang istimewa ini adalah umatku di akhir zaman. Bayangkan Pak, Rasul mengatakan orang yang paling istimewa itu adalah umatnya di akhir zaman. Para sahabat itu kaget, ya Rasulullah bukankah kami setiap hari dengan engkau? Ke medan perang aku taruhkan nyawa, harta benda aku tertaruhkan. Tapi kenapa engkau menyebut orang yang paling istimewa itu adalah orang yang belum datang? Orang yang belum ada. Bagaimana tidak istimewa, kata Nabi. Umatku di akhir zaman tidak pernah bertemu dengan aku. Tidak pernah bermimpi. Tidak pernah hidup sejaman denganku. Tapi mereka meyakini, mengimani bahwa aku adalah Rasul Allah. Bahkan aku diperingati seperti hari ini kita di pagi ini. Nah oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi ini adalah bagaimana kita cara mentauladaninya. Tadi dijelaskan dalam pengantarnya bahwa internalisasi tugas risalah Nabi Muhammad. Apa tugasnya? Dalam hadis dijelaskan. Hadis itu, pertama hadis yang saya hafal itu. Ketika saya di Cianjur dulu, Madrasah Ibtidaiyah, ditulis oleh guru saya, Allahumma gfirlah, orangnya sudah meninggal, sudah wafat. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini tiada lain kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Bukan menyempurnakan ilmu. Sekalipun pada saat itu adalah alam-alam jahiliyah. Terjadi di Persia, di Roma, terjadi kebodohan. Bodoh di bidang kemanusiaan. Di Persia kalau ada orang membaca kitab suci Apista Sandinista, kitab sucinya Zoroaster, Apista Sandinista, kalau ada orang membaca kitab suci itu digunting bibirnya. Kalau ada rakyat kecil gresut,
mendengarkan ada orang baca kitab, digunting telinganya. Di Roma terjadi kebiasaan, apa itu mengadu orang itu? Gladiator. Sampai mati. Kalau ada yang sudah mati, tepuk tangan semuanya. Itu jahiliyah dalam kemanusiaan. Ada budak-budak dibakar satu persatu dan diberdirikan, dijajarkan di barisan, dibakar satu persatu untuk menerangi sebuah istana. Luar biasa biadabnya. Sekarang tidak jadi seperti itu ya. Keilmuan sudah pada maju. Ya. Luar biasa. Tapi Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia ini bukan untuk menyempurnakan ilmu, karena keilmuan sudah luar biasa. Tapi yang miskin pada saat itu adalah akhlak. Liutammima makarimal akhlak. Hari ini banyak orang yang pintar, Pak. Sedikit orang yang benar. Mudah mencari orang yang pintar, sulit mencari orang yang benar. Lihat, Pak, di televisi. Ya, nggak usah lihat di televisi, di HP saja sekarang itu ya. Karena TV-nya sudah di HP sekarang itu. Ibu-ibu tos jarang ninggalin TV kan ya, ini mah. Jarang. Naon atuh Bu, kali getik ini asa boga kuota. Nu teu gaduh kuota mah asupna la haula wala quwata illa bil wifi. Teu boga kuota, teu boga daya kecuali karena wifi. Ya. Ya Allah. Sekarang itu sangat mudah. Mencari orang yang pintar di TV, waduh. Debat cara peta. Tapi mencari orang yang benar agak sulit. Nah, Nabi Muhammad itu liutammima makarimal akhlak. Apa itu akhlak? Akhlak itu komunikasi baik antara makhluk dan khalik. Siapa makhluk? Makhluk itu adalah yang diciptakan. Siapa khalik? Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan, yang diciptakan makhluk. Komunikasi antara makhluk dengan khalik itu dalam Al-Quran disebutnya khuluq. Al-Quran tidak menyebut akhlak, tapi menyebutnya khuluq. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad adalah seseorang yang memiliki pribadi akhlak yang agung. Itu pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana tidak agung akhlak Nabi? Kita kenal siapa saja yang selama berdakwah di Mekah yang memusuhi Nabi. Kebanyakan saudara-saudaranya kan. Abu Jahal. Abu Jahal itu siapanya Nabi? Pamannya. Diteror. Diancam. Diludahi. Ketika Nabi Muhammad mau masuk Masjidil Haram itu diludahi. Makanya ibu-ibu kalau umroh nanti keluar dari sa'i, keluar ke kanan, itu ada WC terbesar di area Masjidil Haram. Itu dulunya rumah Abu Jahal. Ya, yang pada pelataran raja, istana raja. Nah, itu persis begitu keluar di tempat sa'i, itu ada WC besar, itu dulunya rumah Abu Jahal. Tak lamun bapak-bapak keheul kene ke Abu Jahal, datangkan itu. BAB, kencing, jangan di mana-mana, di sana. Abu Jahal. Tapi hebatnya, Abu Jahal itu sebetulnya percaya akan kehebatan Nabi Muhammad. Ketika Abu Jahal mau meninggalkan kota Mekah, mau meninggalkan rumahnya, kunci rumahnya itu tidak dititipkan ke orang lain, kecuali dititipkan kepada Muhammad bin Abdullah. Anehnya, ongko geuleuh, ongko ngewa. Anu nitip kunci ka Nabi Muhammad. Ada yang bertanya, wahai Hakam, Abu Jahal, kau itu benci kepada Muhammad bin Abdullah keponakanmu. Tapi kenapa engkau kalau mau meninggalkan rumah, mau keluar kota Mekah, kau titipkan kunci rumah itu kepada Muhammad yang kau benci itu? Abu Jahal bilang, tidak ada satupun orang yang aku percayai untuk amanah, untuk bisa dipercaya menjaga, kecuali keponakanku Muhammad bin Abdullah. Lalu kenapa mereka tidak menerima ajaran Nabi Muhammad? Pak, Bu, tidak menerimanya itu karena ada yang terancam di dalam dirinya. Kenapa?
ada faktor sosial yang terancam. Pada saat itu yang dijunjung tinggi adalah warna kulit. Pada saat itu yang dijunjung tinggi adalah rakyat orang-orang pejabat tinggi, tahta. Yang dijunjung tinggi adalah orang-orang kaya. Datang Nabi Muhammad membawa kesetaraan kehidupan. La fadla li arabiyyin wala jamin. Tidak ada keunggulan orang Arab dan non-Arab. Tidak ada keunggulan orang yang kulit hitam dan orang kulit putih. Tidak ada keunggulan orang yang kaya dan rakyat jelata. Inna akramakum indallahi atqakum. Hanya ketakwaan yang bersamakan. Itu terancam, Pak, gagasannya. Orang Arab pada saat itu malas bekerja. Datang Nabi Muhammad membawa ajaran, semangat bekerja. I'mal. Maka ketidaksesuaian konsep itu yang mengancam posisi orang-orang itu. Nah, jadi banyak orang menerjemahkan kenapa Abu Jahal mah kafir, tidak menerima. Kenapa? Ada faktor sosial karena terancam posisi mereka di tengah-tengah masyarakat Mekah sebetulnya. Buktinya, kalau dia mau meninggalkan kota Mekah, kunci rumahnya dititipkan kepada Nabi Muhammad. Luar biasa. Jadi itu akhlak. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, saya ingin menyederhanakan pengajian ini. Karena pengajian itu jangan terlalu lama. Pengajian terlalu lama itu tadina ikhlas jadi teu ikhlas. Biasa pengajian pengajian sekarang satu tong sok lila teuing, nu kadua tong sok minang teuing nya. Nu katiluna tong sok loba teuing. Mun majelis talim sudah banyak kan, itu biasanya jarang ngaji. Nu diurusan teh arisan, seragam, ya, piknik, popotoan, majelis talim biasanya kalau sudah banyak seperti itu. Maka saya itu Pak Fahmi, saya bikin pengajian sebulan sekali. Ada teman saya, Buya, mau ngadain pengajian, ayo. Tapi lamun hayang lila, kalau ingin lama pengajian itu, satu, pengajian itu sayana, ulah di aya-aya. Artinya, ada makanan, gak ada makanan, ngaji. Jangan bergantung karena makanan. Kan di orang mau rek pengajian, lu pikir ke teh konsumsi heula. Ya. Yang kedua, jangan bergantung kepada banyaknya orang. Ada 2 orang, kita ngaji. Ada 1 orang, kita ngaji. Sampai hari ini, tidak pernah mencapai 20 orang. 8 orang, 10 orang, paling banyak ngaji, we. Yang ketiga, yang keempatnya, jangan terlalu lama dan jangan terlalu sering. Sebulan sekali cukup. Pengajian itu, sekalipun bagus. Bisikan aku bosen. Nah, saya ingin menyederhanakan. Akhlak kepada siapa? Yang pertama, yang harus kita bangun sebagai tugas risalah kenabian, yaitu membangun akhlak yang mulia. Kita membangun akhlak kepada alladzi khalaqaka. Membangun akhlak baik kepada Allah yang telah menciptakan kita. Bagaimana membangun akhlak baik kepada Allah yang telah menciptakan kita? Saya ingin menyederhanakan lagi. Paling tidak, media untuk berkomunikasi dengan Allah itu harus diurus, dipelihara, dilestarikan, dijaga dengan baik-baik. Apa media komunikasi dengan Allah? Doa. Berdoa itu media, Bu. Ibu sok doa. Naon wae doana. Segala dipeta. Ya. Berdoa. Waktu duha, doa, apalagi di duha. Wah, itu intervensinya sangat tinggi kepada Allah itu. Maksa. Allahumma ikana rizki fissama. Apa? Ya Allah, jika rizki aku ada di langit, fangzil. Jika rizki aku ada di bumi, keluarkan. Jika jauh, dekatkan. Jika sulit, mudahkan. Jika sedikit, jika kotor, maksa enggak? Sholatnya sabaraha rakaat? Sholat 2 rakaat pamenta benireuteup. Ya Allah ya Karim. Wah, Pak, orang-orang sufi itu kalau minta tidak banyak menyebut objek yang dimintanya. Kalau kita banyak menyebut objek yang dimintanya.
Saya mau Gusti abdi hoyong gaduh bumi di metro batur arageung geuning bumi teh. Hayang caket masjid disebut. Orang-orang sufi, orang-orang yang suci tidak banyak menyebut, tapi dia banyak menyebut dalam doanya af'al Allah. Allahumma ya qadiyal hajat, ya Allah, Engkau Maha pemenuh terhadap berbagai kebutuhan. Allahumma ya rafi'ad darajat, ya Allah, Engkau Maha pengangkat derajat. Allahumma ya dafi'al baliyat, Engkau Maha penghalang terhadap berbagai rintangan. Allahumma ya mujibad da'wat, ya Allah, Engkau Maha pengijabat terhadap berbagai doa. Disebut Allah banyak pemujinya daripada mintanya. Maka walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki asmaul husna, berdoalah dengan asmaul husna. Kalau berdoa dengan asmaul husna, ganti dengan ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Kabir, atau sesuai urutan. Ya Malik, ya Kudus. Doa dengan asmaul husna. Ya Razzaq, Engkau Maha pemberi rezeki. Walaupun profesinya tukang rujak, ya Razzaq, ya Razzaq. Doa dijalankan, rujak katawarkan. Berdoa kepada Allah. Komunikasi dengan Allah. Yang kedua, sholat. Dan di dalam sholat juga ada doa. Sholat itu media komunikasi dengan Allah yang bahasanya tidak boleh diganti. Ya Bu? Allahu Akbar. Temenan diganti. Allah Maha Agung. Temenan. Ngerti, tidak ngerti, tetap bahasanya seperti itu. Apa itu sholat? Sholat itu, nah ini, saya ingin meningkatkan definisinya. Ini kelemahan di kita itu, tingkatan pendidikannya sudah meningkat, definisi sholatnya sama. Ada anak SD, saya tanya, kamu belajar agama enggak? Belajar. Apa sholat itu? Kata guru saya, Pak, sholat itu aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Pintar anak kecil itu. Kumpulan ucapan, kumpulan gerakan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Saya ketemu dengan anak SMP. Kamu belajar agama? Belajar. Apa itu sholat? Sama definisinya. Aqwalun wa af'alun mubtatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Gerakan dan ucapan diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Saya ketemu dengan anak SMA, sama. Ketemu dengan anak S1, sama. Padahal FPP-nya beda, tingkat pendidikan sudah beda. Saya baru menemukan definisi sholat dalam Tuhfatur Rohiyah. Apa itu sholat? As-sholah hiya irtifa'ul aqli ilallah. Biha na'buduh, wa biha nashkuruh, wa fiha munajat. Sholat itu menfokuskan fikiran hanya kepada Allah, tidak kepada yang lain. Biha na'buduh, sholat itu bentuk pengabdian. Biha nashkuruh, sholat itu adalah bentuk syukur. Wa fiha, di dalam sholat itu ada permohonan. Kita kan dalam sholat ada permohonan, Bu. Rabbighfirli, warhamni, wajburni, warfa'ni, warzukni, wahdini, wa'afini, wa'fu'an. Ya. Terasa berdoa enggak? Enggak, karena bacanya cepat. Tidak akan terasa berdoa karena bacaannya cepat. Sekarang itu banyak yang menghilangkan nuansa doa, di antaranya banyakkan cepat, Pak. Boleh cepat, boleh, tapi teratur. Yang kedua, ketika doa itu dikasih musik, biasanya sudah tidak terasa doa, Pak. Ya. Dalam Quran ada kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzab. Itu surah Al-Baqarah. Doa bukan itu. Doa. Tapi ketika dinyanyikan dan dikasih musik, Rabbana atina fid dunya, terasa berdoa atau terasa bernyanyi? Hati-hati, Bu. Seni boleh, tapi jangan keterlaluan.
Maka saya itu mohon maaf kalau ngebimbing umroh, ngebimbing haji, itu talbiyah tidak dilakukan seperti labbaik Allahumma labbaik. Nah, itu ikrar. Labbaik Allahumma labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Ikrar. Aku datang. Ikrar itu. Makanya talbiyah itu bukan doa, tapi ikrar. Ikrar itu singgagah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Seperti itu. Kalau dilakukan, itu sudah tidak terasa talbiyah, tidak terasa ikrar. Labbaik Allahumma labbaik. Itu biasanya. Maka dalam hal itu saya kurang setuju itu dimarusikan gitu. Ya. Tidak boleh dirubah sholat itu. Dan waktunya harus tepat. Satu saat Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ayyul amalu indallah, ahabbu indallah. Amal apa yang dicintai oleh Allah? Kata Rasul, as-sholatu ala waktiha. Sholat tepat pada waktunya. Kita harus menggunakan dua versi. Ada versi fikih, ada versi tasawuf. Kalau versi fikih, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. Duhur jam 12, akhir jam 2, masih bisa sholat di pukul 2. Itu fikih. Tapi versi tasawuf, as-sholatu ala waktiha, ay fi awwali waktiha. Sholat yang baik adalah di awal waktu. Maka harus balance, harus imbang antara fikih dengan tasawuf itu. Dan kayak menang jam 5 menit lagi asar, masih ada waktu sholat duhur. Itu dalil fikih. Maka jangan terlalu ke fikih. Nanti ibadahnya kurang bagus gitu kan dalam hal waktu. Harus ke tasawuf. Tasawuf fi awwali waktiha. Ibu osok sholat tepatnya waktu nah. Kurang jujur-jujurannya di masjid, Bu. Osok tepat waktu nggak? Anu nyebut osok, anu nyebut tara. Anu nyebut osok kurang doakeun mudah-mudahan ibu-ibu nu nyebut osok ngawalerna sing diganjar ku Allah karena kajujuranana. Anu nyebut tara. Anu nyebut tara sing diganjar karena kajujuranana, nyebut osok sing dihampura karena bohongna. 5 waktu. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Ini habis waktu. Subuh kesiangan. Maka saya tadi bilang, Kang Haji, lamun dipatuh umat temilu salat subuh rugi jika namanya. Apa? Suasananya enak. Hegar, kata Kang Fahmi di sini Kang Mujib tidak usah pakai AC, nggak usah kalau setrum. Ya, enak, hegar, apalagi habis sholat subuh menyambut terik matahari. Ya Allah ya Karim, ini sungguh luar biasa. Yang azannya bagus, imamnya bagus. Dan di antara masjid yang menarik itu adalah manakala azan dan imam bagus. Maka harus dipilih orang yang bagus suaranya. Umar bin Khattab sedang khutbah Jumat. Begitu sedang khutbah, lihat Ibnu Abbas, masih kecil. Begitu beres khutbah, Ibnu Abbas, kamu jadi imam. Harus bagus. Ya. Enak. Kalau yang bacaannya bagus, bacaannya panjang juga tidak terasa lama. Tapi kalau bacaan anak ruksak, bacaan kulhu oge akan terasa lama. Ya. Boleh cepat? Sholat boleh cepat gak? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh cepat? Dulu 2 tahun yang lalu, ada yang tarawih 23 rakaat ditempuh dengan waktu 9 menit. Di Jawa. 1 tahun yang lalu, ditempuh dengan waktu 7 menit di Indramayu. Sieun we tahun ieu di Margahayu. Boleh cepat bacaan? Boleh. Asal terjaga satu fasihatul qiraah. Benar bacaannya.
Mau diwaso? Boleh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Ustaz, itu mad tabi'inya kemana? Ada. Kan itu cepat. Ya mad tabi'inya ketika cepat. Berapa harkat? 2 harokat. 2 harokat ketika cepat dengan 2 harokat ketika santai beda. Ya. Harokat itu apa? Ketukan. Bacaan ketika cepat, ketukan cepat. Bacaan ketika santai, ketukan santai. Ada. Tidak mungkin bacaan cepat, ketukan santai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tidak mungkin. Tidak akan seirama. Nah, lalu untuk siapa bacaan yang cepat itu? Bacaan yang cepat itu untuk orang yang mahirun fi qiraatil Quran. Mahir piawai dalam pembacaan Quran. Saya ingin memberikan ilustrasi begini. Saya sering melihat supir itu orang hebat. Mata 2, tangan 2, telinga 2, kaki 2. Yang harus dikerjakan banyak. Ya, kaki 2. Yang harus diinjak berapa? 3. Kalau metik 2. Ya kan? Tangan 2. Yang harus diurus oleh tangan? Banyak. Persneleng. Wafer kalau hujan. Klakson. Masih sempat bapak-bapak sambil merokok. Udut. Mata 2. Yang harus dilihat? Spion. Kanan kiri. Di dashboard di belakang ada. Masih bisa jawab HP. Harus melihat bodi mobil orang lain. Telinga 2. Yang harus didengar musik, suara mobil, itu mobil tes ada ente. Ya. Klakson orang ngobrol juga harus. Dan itu dikerjakan secara sistemik. Ya enggak? Untuk kayak itu direm atau nabi digas? Enggak. Kalau sudah malakah, nah itu. Bahasa lainnya malakah. Malakah itu melekat. Sudah sistemik. Sudah tidak diatur lagi dengan teori. Sudah gerak dengan sendirinya. Silahkan masuk ke jalan tol. Ambil jalur cepat. Ngaji Quran juga begitu. Kalau masih terbata-bata, jangan ingin cepat. Rusak. Apa yang rusak? Huruf. Apa yang rusak? Kalimat. Itu tidak jelas itu. Nah, untuk piawai, untuk mahir itu apa? Latihan. Dan untuk apa cepat-cepat ingatnya sholat lompatan mereka mana? Apa yang akan didapat? Maka bikin yang santai bacaannya. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu setiap subuh nikmat ya. Diatur. Boleh cepat, tapi buat apa? Salat itu komunikasi dengan Allah. Bagaimana kita akan merasakan? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Salawat, salam sejahtera bagimu, wahai Nabi. Terkadang sholat kita di Madinah, sholat kita di Nabawi, sholat kita di Raudhah, di samping kita ada Nabi. Ketika tahiyat mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan Nabi, kita sering juga tidak sadar bahwa sholat itu di sampingnya Nabi. Komunikasi dengan Allah. Atur waktunya. Subuh, kesiangan, heseknya. Zuhur, kerepotan. Penyakit atuda, banyak tamu, ada anak kecil.
Bukan siapa-siapa, saya juga sama Bu, di kampus tiap hari begitu. Asar di perjalanan Bandung, daerah mana yang tidak macet? Di saya di bundaran itu macet tiap hari. Kadang di Bandung itu jalan tol juga macet. Yang tidak macet itu kotak amal. Itu kotak amal mati kan. Tapi kan itu teteh itu teh. Ya, kotak amal. Sekarang itu kan sudah tidak pakai kelencering lagi, sudah pakai apa? Keris. Ya, pakai barcode sekarang itu. Karena alamnya sudah seperti itu, Bu. Kadang kita tidak pegang uang. Saya kemarin kalau tanggal 1 gajian, tring, masuk. Habis sholat subuh, dicek, masuk. Alhamdulillah. Jam 7, ibu-ibu, bapak-bapak, para orang tua siswa, kita ini awal bulan, SPP, kirim deui. Ini dia. PDAM, kirim deui. Ya, WIP, birim deui. Tanya pengartos sama. Angka jeung angka, wajib dia. Alhamdulillah, nggak beres. Terojol teh jam 8, paket. Hidungna eta COD. Aduh, Kang Fahmi, saya itu gembira ya. Dulu istri saya itu sering ngajak. Paling nggak seneng kalau istri di hari-hari libur gini ngajak ke mall. Pasti beak atuh duitnya. Pas kesininya alhamdulillah diajaknya, ya mah orang ke mall, orang sok. Mending di imah we cenah. Bunga teh. Ningali pamajikan cicing we di imah diajak kulit tepu. Aipek mah. Pakai teh murudul. Leuwih-leuwih tinit kamu ieu mah cita. Ada. Ya, sudah alamnya begitu. 2, akhlak kepada siapa? Akhlak yang dibangun, yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Allazi haulaka. Akhlak kepada orang yang dekat dengan kita. Siapa orang yang dekat dengan kita? Ibu-ibu dan bapak-bapak usianya di atas saya. Merasakan bagaimana orang tua berbuat baik kepada orang tua. Tidak terasa. Perasaan asa kamarinya tehnya orang teh budak kene. Pas keur main SPP gini geus kolot itu. Ya Allah ya Karim. Orang tua itu Allah menempatkan kedua setelah Allah. Punten. Orang tua itu ditempatkan kedua setelah Allah. Dalam surah Luqman, wa wasaina insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini anishkur li wa liwalidayk. Agar kamu bersyukur kepadaku, kata Allah. Wa liwalidayk, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Dalam Al-Isra, dalam Bani Israel, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Engkau jangan beribadah selain kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jika orang tua itu berbeda keyakinan, berbeda pandangan, berbeda keimanan, berbeda pikiran, apalagi wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma, jangan diikuti kalau beda keyakinan. Tapi sekalipun beda keyakinan, beda akidah, beda agama, selama masih hidup di dunia, wasahibuhuma fid dunya ma'rufa, perlakukanlah dengan akhlak baik orang tua. Siapa lagi orang yang terdekat yang harus kita berikan akhlak yang baik? Nah ini ibu-ibu. Ibu-ibu siapa yang paling dekat di rumah? Ing tarik atau ibu? Cacak-cacak salah kina ayah di dia menehese. Siapa Bu? Ibu pengen ke surga? Cukup ke surga itu dengan Senin Kemis? Belum tentu. Cukup dengan tadarus? Cukup dengan sholat sunat qobliyah ba'diyah? Belum tentu. Sempurnakan jemput surga itu dengan cara berakhlak baik kepada suami. Si bapak si Ustaz masuk lah dia sok mau ngedengekeun deh. Wah.
Saminggu sakali mah ibu pangnyeuseuhkeun baju suami teh. Osok tara. Baju suami sing rapi ibu poe Jumat. Dangdanan suami teh make kopiah sing mancret. Bajuna bersihan, istri kasih ngajeripit tuh juga kia ibu tuh. Ngajeripit tuh, bisi kurang kena tinggal itu lancingan sim goreng tuh, ngajeripit tuh. Nah kudu make contoh ngajeripit deh. Lain menang pemajikan dia teh. Menang laundry. Aku pemajikan masuk jadi 2 jalan teh. Jika rel kareta. Ini sederhana Bu. Tapi pesannya lumayan. Ibu menghilangkan satu debu dari baju suami. Allah menurunkan ampunan untuk ibu satu. Luar biasa, papi surga teh loba. Satu debu dari baju suami, ampunan Allah turun 1. Maka lamun ibu rumah loba dosa loba. Ningali baju salaki laledrak teh kudu bunga. Meni loba teh. Saur Pak Ustad geus cenah. Hitung-hitung istighfar. Suami datang dari kantor Bu, yang pertama harus terlihat wajah itu bukan pembantu, tapi wajah istri. Ya mah pembantu jeung pembantu. Wajah istri. Kalau suami ibu datang, ibu langsung ngambil air panas. Oh. Nyakot lain dibanjurkan ibu. Ngambil air panas dengan tekonya, dengan gelasnya, kucurkan payuneunana. Angkat caina. Ibu, suap lain kana sirahna. Ibu nyicikeun cai sagelas diminum oleh suami ibu. Allah memberikan ampunan banyaknya sesuai dengan zat yang terkandung dalam air yang diminum oleh suami ibu. Banyak Pak, di surga nanti loba ibu-ibu mah. Mata kelamun loba dosa, datang suami tetong sagelas. Kucurkeun we 3 teko. Mama meni loba-loba teuing, rumah loba dosa. Ima suami datang tengah siang. Mah jika nama cair teh tong panas teuing tong amis teuing. Bapana rumah tangga teh geus 50 tahun. Kitu kumaha pira ku teh apa jalan ka dapur. Betul Bu itu. Kepada suami. Ya. Siapkan makanannya. Kalau Jumatan. Ini kan bapak-bapak Jumatan. Pak, hari ini hari Jumat, jangan terlalu siang. Bapaknya keluar. Bu, jangan dulu menutup pintu selagi punduk suami ibu masih kelihatan. Asal gitu terus. Tong wakan nutupkan pantok. Lamun punduk salaki katingali keneh. Yo mah. Datang jeung ini teh teu kanyahoan salaki teh. Suami belok, tutup pintu, ibu masuk, ngambil air wudhu, amparkan sejadah, berdoa untuk kelancaran pekerjaan suami. Beres sholat, ambil bajunya setrika, ambil pecinya bersihkan, ambil celanya atau sarungnya setrika, siapkan sejadahnya, kasih parfum yang wangi di tempat sujudnya, digantung bajunya, masukin uang 1 juta ke kantongnya. Masuk itu tara Pak. Alain tara moal we meureunana.
Beres. Mandi, Pak, ini anduknya, ini bajunya. Ini ada uang 1 juta, nanti masuk waktu rumah, masukin ya, Pak. Itu. Masuk ke Jumatan, ibu masak yang bagus. Goreng putih. Ya. Asin peda. Ya. Gitu. Suami datang lapar, masuk ke ruang makan ibu. Jajab, ulasina nyokot sorangan, tarik korsina. Silakan duduk, Pak. Osok gitu itu nya urang ngalamun ngelanan. Tataran ideal. Pak, ini pengalaman saya, Pak. Saya itu iri, Pak. Saya mau ngaji ke Cisarua Bogor. Mau ngaji ke Cisarua Bogor, berangkat dari Cibiru jam 2 karena takut macet. Begitu di Cipanas, saya ngajak teman-teman mahasiswa pangnyupirankeun. Pas di Cipanas, ya, kurang makan dulu ayo. Teman-teman mahasiswa manggeus dahar, engke we cenah Pak di nu hajat dahar mah. Ih cinte, ulah sok mawa beuteung lapar ka nu hajat atuh. Dah kalau makan di yang hajat biasanya tidak terlalu benar itu, Pak. Ya, lamun makan di nu hajat tarapati bener eta teh, Pak. Komo lamun makan teh parasmanan. Hege nu mere piring teh ibu-ibu. Da asa dipelong atuh eta. Masih hat piring teh. Eta teh, Pak, lamun kita parasmanan ada ibu-ibu ngasih piring. Aduh, paling tidak nyaman saya itu. Itu yang ngasih piring itu nyanyi, Pak. Jagalah nasi, jangan kau habisi. Jagalah nasi, masih banyak yang ngantri. Itu mata, aduh. Jadi belok, Pak, belok. Ya Allah ya Karim. Orang Cianjur, Pak. Di Cipanas. Begitu saya turun dari mobil, ada gadis cantik 3 orang nyamperkeun. Wilujeng sumping Bapak. Kita bentik. Awak karangkong, wilujeng sumping Bapak. Mangga kalebet, dijajabkeun abdi kalebet. Bade di meja mana makannya. Dipangmedohkeun kursi. Ya Allah, dibukakeun daftar makanan. Ini gurame, ada gorengnya, ada sopnya. Ah, Pak. Sengit, sopan, bager. Asa rusuh kawin teh, Pak. Ya Allah ya Karim. Ras ingat ke pemajikan di imah, Pak. Tapi alhamdulillah, Bu. Agul lah. Sim guring kanu bojo di bumi. Ya kan kalau ngaji jam segini enak kan? Ya ngaji 3 hari ti Kuningan datang jam 2 malam. Ya Allah ya Karim. Jam 2:30 itu kan istri itu sedang enak-enaknya tidur ya. Datang suami ngadehem, ngasupkeun mobil ka jero. Bangun itu turubun, Pak. Ka dapur buka panto. Dataran make panto hareup ke dapur. Geus teu dipikir ku pun bojo teh, nu datang teh ting salaki ting bangsat itu. Begitu datang dibukakan panto, alhamdulillah. Teu cukup rugi ka gugah bangun pun bojo. Ya, milih bade tua kalau mau makan. Ah, henteu cinta. Henteu milih lapar masuk orang orang tiis tidak orang goreng we orang panas-panaskeun. Henteu ah, sok we kulem deui da soleh salakina beureun. Cinta. Leres moal tua. Pun bojo mah kulem deui, abdi gentos raksut di sarung, di kaos, keketepan. Nah lapar sebenarnya mah ya. Ngan sieun ka kuping ku pun bojo. Nyaan we dibukakeun teh meja makan teh. Tahu geus ngariuh. Kangkung leueuh, asin jegal, ulet apa tempe geus heuras. Aduh, cinta. Ah, mending sare deui. Berbakti, ini sederhana. Dan itu yang dicontohkan oleh istri-istri Rasul. Tapi Rasul juga tidak seperti itu, tidak mengeksploitasi perempuan. Satu saat Rasulullah seringkan di bapak-bapak dengar dan ceritanya dari tulisan. Rasulullah habis datang dari sebuah perjalanan. Rasulullah mengambil air sendiri.
Lalu kelihatan oleh Aisyah. Aisyah itu lari. Ya Rasulullah, maafkan aku. Ada apa ya Humairah? Aduh, panggilan paling indahnya. Oh, sok dipanggil Humairah. Oh, sok dipanggil. Wah, ya Humairah teh wah istriku yang cantik kemerah-merahan. Jadi saking cantiknya agak kemerah-merah orang Arab. Istrinya panggil ya Rasulullah karena memang Rasul. Ulah di urang membuka salah ke hansip ya hansip. Hai hidung gedeg pelek-mek. Ulah biasa. Rasul tangto sausunya satu ku abdi. Salse gitu, salse sok atuh. Ya Allah ya kan. Ya, luar biasa. Yang ketiga, akhlak kepada siapa? Yang dicontohkan oleh Rasulullah itu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarah. Bagaimana membangun akhlak dengan tetangga. Pak, sholat tahajud yang rajin kita lakukan. Duhanya tidak pernah ketinggalan. Senin Kamis rajin. Tilawatil Quran rajin. Bisa hancur seluruhnya karena jeleknya komunikasi dengan tetangga. Nabi mengatakan seperti itu. Nah, alhamdulillah sekalipun di sini komplek, tapi kita kan punya media masjid ini ya. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin bakal datangnya hari akhir, apa cirinya? Falyukrim jarah. Berkomunikasi baik dengan tetangga. Mohon maaf, dalam hadis ini tidak disebutkan ciri keimanan itu orang yang rajin sujudnya. Ciri keimanan itu orang yang rajin tilawatil Qur'annya. Ciri keimanan itu orang yang rajin tadarusnya. Rajin Senin Kemisnya, rajin sholat sunnatnya. Tapi ciri keimanan dalam hadis ini adalah bagaimana seseorang mampu bisa hubungan baik dengan tetangga atau tidak. Tetanggaku. Kenapa? Wa atizal qurba haqqahu. Yang harus pertama dipenuhi itu tetangga. Sekalipun beda agama, beda keyakinan. Selama dia manusia, hargai kemanusiaan. Rasulullah pernah ada seseorang umat Islam yang mengganggu tetangganya yang kafir zimmi. Kafir zimmi itu orang kafir tapi tidak mengganggu. Rasulullah marah. Barang siapa yang melakukan tidak adil terhadap tetangga kami yang kafir ini, hadapi aku lebih dahulu. Menjaga keamanan, kenyamanan tetangga sekalipun beda agama. Ini ajaran Islam, ini akhlak Nabi. Bagaimana membangun akhlak dengan tetangga? Bu, orang Sunda sering bilang, paling tidak membangun akhlak dengan tetangga itu paling tidak tong sok resep milaraan. Milaraan teh naonnya ngabibita membuat orang lain ingin. Boga duren hiji ditinggali-tinggali ka tetangga. Bu Haji naon duren. Meuni seungit kitu, Bu. Ibu bawa duren hiji leutik bari buruk teh. Nah, dan duren mah nu buruk jeung nu alus teh sarua seungit. Tetangga satu RT ngangse karena seungit eta duren wajib dibere. Lamun teu dibere doraka. Allah hari. Maka lamun boga duren hiji ibu gulung ku karunggoni. Di wrapping sing buat. Make kopi biar tidak. Ibu ngagoreng asin pedas. Poe Jumaah. Nepi ka khotib oge ka besekat atunya. Nah deket ini. Satu RT ngangse kana asin pedas wajib diberi. Ya, Bu. Mata kari ngagoreng asin pedas, Ibu. Tong tilu siki, tilu kintal. Bungkusan pokoran, datangan tetangga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bu Haji, sinarian aya naon? Tanya aku, ibu tadi ngangse henteu. Ngangse naon? Apa koda mah jam 11 tadi ngangse henteu. Teu, tong dibere. Anu dibere mah anu jeung tatak.
Tete paling rawas banyak. Tos jumahan disampaikan asin peda. Sim goreng upami tos tegaduh jadwal mah cing teh ngagoreng asin asin pedanya. Cain teh anu panas, sangguna anu panas. Sur pun bojo teh ongko teu meunang saja. Hari jadi istri ustad kudu pinter meuli pedana nu meunang ngagoreng. Ulah sok ngagoreng sorangan ripuh. Tetangga sakit, ada kewajiban untuk menjenguknya. Si ibu kemana ya? Nggak kelihatan ke majelis talim. Katanya sakit. Ayo kita tengok. Ngabri. Dalam Islam ada etika, ada kaifiah. Bagaimana cara menjenguk orang sakit? Bu, cara menjenguk orang sakit itu 3. Paling tidak. 1, jangan terlalu banyak pertanyaan. Apalagi pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting dan tidak produktif. Begitu disusul tanyaan si ibu. Kergeri. Ibu damang, tete kergering. Sini kergering ditanya damang. Saya suka melihat Bu di rumah sakit Bu. Ada orang yang sedang pakai selang itu diinfus. Tetangganya sedang diinfus. Datanglah tetangganya ke rumah sakit. Ngabri. Satpam geng itu bisa nalarang. Begitu datang. Apa ucapan yang berat? Kang, kumaha damang? Tete keur diinfus. Penting gak pertanyaan itu? Tidak penting, tapi kenapa suka ada? Orang Sunda biasanya karena itu. Loba babasan. Ya. Kalau mau bertanya, barangkali sudah diperiksa ke dokter. Naon anu karasa teh? Nyata saur dokter mah muncul yang kedua, bangkitkan semangat hidup. Pirage mah kayak kelahor cakep teh kudu ka rumah sakit mah. Ku cawe sieun mau gicakeun. Bangkitkan semangat hidup. Ulah disingsieunan. Sing sabar we. Rupa-rupa aya mah penyakit teh hese obatna oge. Kamari oge di blok timur tu aya sarua mah kumaha ayeuna mau. Yang ketiga, perbanyak doa. Etika kaifiah itu akhlak dicontohkan oleh Rasulullah. Terakhir, akhlak kepada siapa? Terakhir, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, yakin bakal datangnya hari akhir, cirinya apa? Mampu memuliakan tamunya. Ibu senang kedatangan tamu? Kalau tamunya mau bayar, lamun tamunan lagi, senang. Harus senang kedatangan tamu. Ibu sedang nyapu di halaman rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aya tamu. Alhamdulillah. Lepaskan ibu gagang sapu, bukakan pantok. Sauran si bapak. Bapak ada tamu. Mengapa lebat? Ibu lompat ke dapur. Nyadiakeun cai anu panas. Ada anak gadis. Neng, beli surabi 15. Banyak-banyak ting, mama. Aya tamu. Isuk-isuk kurang sina sarapan di urang. Datang surabi neng karena piring anu ageng. Tumpukeun. Ibunya bawa air panas, air teh. Anaknya bawa surabi. Asongkeun. Pak, mangga surabi raos. Dituang ku tamu. Ibu ngagerentos dina hate. Alhamdulillah dalam muntah aya tamu mah moal aya surabi. Ibu meni raos sok. Meni caki-aki surabi teh. Alhamdulillah Gusti kata pipisan. Gusti nu bakal ngabalesna. Tamuna nyokot teh itu Gusti mending geus tilu itu. Tinggalkeun ka dapur. Pas datang deui teh ka hareup teh Gusti surabi 15 tinggal hiji. Isuk-isuk teh kebenaran kedatangan ka tamu kajajaden. Nabi Ibrahim itu dalam sejarah tidak pernah makan kecuali dengan tamu. Nabi Ibrahim tidak makan kecuali dengan tamu. Ya Nabi Allah, bagaimana jika engkau tidak menemukan tamu, tidak menemukan orang? Apakah engkau tidak akan makan? Aku akan berjalan kaki sekuat kakiku sampai aku menemukan orang lain untuk bisa diajak makan dengan aku. Allah, Nabi. Adi urang mah tara makan lamun tamu aya keneh. Nabi Ibrahim itu mencari siapa tamu itu?
Bisa tamu itu dalam bentuk orang datang kepada kita. Tamu itu apa saja yang datang nikmat kepada kita. Nikmat itu adalah tamu. Kita harus respon dengan syukur. Datang sesuatu yang tidak kita inginkan, datang musibah kepada kita, itu juga tamu yang harus kita respon dengan sabar. Akhlak seperti ini sederhana sebetulnya. Ya. Hari ini kita kemiskinan orang-orang yang memiliki akhlak mulia. Maka yang diperingati hari ini bukan kelahirannya, tapi yang diperingati adalah ajarannya. Apa fungsi dari peringati ajaran itu? Mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita ini sebagai umat Nabi, bahwa kita ini punya prototipe yang bagus agar kita ini menjadi orang yang layak untuk masuk surga, berada di barisan terdepan, di belakang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tugas kenabian, tugas kerisalahan, tugas kerasulan membangun akhlak mulia bukan hanya kepada Nabi, tapi kita ajarkan kepada kita dan kita mengajarkan kepada siapapun. Dengan apa pengajaran yang terbaik? Dengan contoh adalah pemberian pengajaran yang terbaik. Nabi itu tidak banyak berbicara dalam melakukan dakwahnya, tapi Nabi banyak memberikan contoh. Contoh inilah yang di dalam Al-Quran disebut uswah. Tadi khuluq, yang kedua uswah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam pribadi Nabi itu ada suri tauladan bagi kamu, uswatun hasanah, tauladan yang baik. Inilah ibu-ibu dan bapak-bapak, tugas kita sebagai umat Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita ini betul-betul menjadi umat yang dibanggakan, yang diistimewakan, sekalipun kita tidak hidup satu zaman, tidak pernah bertemu, tidak pernah bermimpi, tetapi kita menjadi orang yang layak mendapatkan syafaatnya, layak untuk berada di barisan terdepan di belakang Rasulullah untuk masuk ke surganya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf atas kekurangan dan kekhilafan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sahibil mu'jizatil bahirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sahibil dawlatil fakhirah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad صاحب الشفاعة العظيمة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عيبا إلا سترته. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم بارك حياتنا بشفاعة القرآن الكريم وببركة كلامك القديم وآمسنا بحسن الخاتمة وأدخلنا ووالدينا إلى جنة النعيم بشفاعة حبيبك الكريم. اللهم اجعل أولادنا أولادا علماء صالحين وغناء شاكرين وحجاجا مبرورين إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك يا الله
أن تجمعنا يوما برسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله أن تجمعنا يوما برسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك يا الله أن تجمعنا يوما برسولك وحبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، خلصنا من النار. اللهم يا أمان الخائفين، آمنا مما نخاف. اللهم يا أمان الخائفين، سلمنا مما نخاف. اللهم يا أمان الخائفين، نجنا مما نخاف. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Masya Allah, begitu luas dan dalamnya paparan yang disampaikan oleh Bapak Abdul Majid tadi. Semoga bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu sekalian, ada beberapa hal yang bisa kami catat terkait materi beliau. Yang pertama, penyelenggaraan kegiatan ini adalah bagian dari bentuk syukur. Sekaligus juga kita berharap memperoleh sahabat dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada hikmah di dalamnya menyangkut amalia hilmiah. Karena itu, sebagaimana sampaikan beliau, mumpung masih ada waktu, mari kita bekali hidup kita untuk bekal di akhirat nanti. Kemudian yang menarik, ternyata kelahiran beliau itu adalah untuk menyempurnakan akhlak. Barangkali inilah inti dari terselenggaranya kegiatan ini melalui beberapa komunikasi yang baik kepada Allah. Yang pertama adalah melalui doa, kemudian melalui salat dalam definisi yang lain memberikan pengertian sesuatu yang fokus, pengabdian, syukur, serta permohonan. Kemudian juga ini yang penting Bapak Ibu sekalian, menempatkan orang tua pada level kedua setelah Allah, bahkan sekalipun dengan orang tua yang berbeda keyakinan. Kemudian berakhlak baik kepada suami. Nah ini penting ibu-ibu sekalian, tentu juga dari suami kepada bapak-bapaknya barangkali ya. Kemudian membangun akhlak dengan tetangga, dan terakhir memuliakan tamu. Itulah beberapa benang merah yang bisa kami sebutkan. Pada akhirnya acara ini kami tutup dengan membaca doa akhir majelis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.